pagi saudara Kristen, kembali kita pakai rinda merenungan pagi dan kita membahas tema yaitu perintah dan janji. Dan kemarin kita tahu ketika Abraham itu melakukan perintah Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, di mana dia harus mengorbankan anaknya yang tunggal yang dia kasih, dan betul-betul maka disebut dia orang beriman. Orang beriman dan bukan orang yang percaya akan perintah Tuhan. Orang beriman adalah orang yang melakukan akan perintahnya. Itu orang beriman. Dikatakan saudara kekasih Tuhan, kalau kita ini bisa melakukan perintah Tuhan sesuai dengan standar Tuhan, kemauan Tuhan, maka kita ini akan orang yang diindahkan Tuhan, berkenan di depan Tuhan. Kita lihat saudaraku di dalam Kejadian 4 ayat yang keempat. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yaitu lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya. Jadi Habil diperkenan Tuhan karena dia melakukan sesuai dengan standar Tuhan. Dan inilah yang disebut orang beriman. Orang beriman adalah orang yang melakukan perintah Tuhan sesuai dan persis apa yang Tuhan katakan. Dikatakan di dalam Ibrani 11 ayat yang keempat, karena iman Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Walaupun dia mati, iman tidak akan pernah mati dalam kehidupannya. Dan iman itu digambarkan di mana Habil mempersembahkan sesuatu yang di hadapan Tuhan sesuai dengan perintahnya. Jadi saudara kekasih Tuhan, dalam hidup ini, kalau saudara disebut orang beriman, bukan sekedar orang yang mempercayai akan perintah Tuhan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Ketika kita ngerti perintah Tuhan dan kita tidak bertindak sesuai dengan perintah Tuhan, maka imanmu itu mati. Dan iman itu selalu disertai dengan korban, pemberian, dan itulah yang disebut iman. Iman bukan sekedar kita untuk meraih sesuatu, bukan. Janji Tuhan itu berjalan secara otomatis. Ketika kita melakukan perintahnya, maka janji Tuhan itu akan ada dalam hidup kita. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan secara otomatis. Ketika kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, kita mengerjakan apa yang Tuhan mau, maka janji itu akan diberikan dalam hidup kita. Tanpa kita tuntut dengan iman, mengklaim akan janji Tuhan, tidak perlu. Janji Tuhan tidak perlu diklaim. Janji Tuhan itu akan diberikan ketika kita melakukan akan perintahnya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Biarlah kami adalah orang-orang yang beriman, melakukan perintah dan berkenan di hadapan-Mu. Haleluya.